Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingat, jangan lupa di rumah tetap beribadah, sholat 5 waktu, dan jangan lupa terus mengaji dan belajar ya. Jangan lupa sholat 5 waktu supaya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi ini ya. Pada kesempatan ini dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Pelajaran pertama, indahnya saling menghormati, atau sekarang biasa dikenal dengan istilah toleransi. Lihat, di halaman pertama kita disuguhkan dengan gambar bangsa kita. Gambar apa? Ya, gambar Garuda Pancasila. Yang kedua kakinya memegang sebuah pita dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetapi tetap satu jua. Lihat, gambar burung Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda suku dan agama. Jadi Indonesia itu sukunya berbeda. Ada suku Sunda, ada suku Jawa, ada suku Madura, dan sebagainya. Begitu pula agama, keyakinan, tetapi tetap saling menghormati, atau istilah tadi apa? Toleransi. Seperti apa sih toleransi beragama? Nah, intinya ke situ. Saling menghormati antar umat beragama seperti apa? Kita akan bahas di pelajaran kali ini. Indahnya saling menghormati. Jadi saling menghormati itu indah. Ada 4 tahapan yang akan kita pelajari. Yang pertama, sekilas pengenalan Quran surah Al-Kafirun, kemudian membaca Quran surah Al-Kafirun dengan tartil. Yang ketiga, menulis dan menghafal QS Al-Kafirun. Yang keempat, memahami isi kandungan Quran surah Al-Kafirun. Kita masuk ke halaman 2. Nah, amati gambar berikut. Nah, tolong diamati. Jadi, agama itu pada dasarnya di seluruh dunia itu banyak. Tetapi di negara kita, agama yang diakui ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Hindu, yang keempat Buddha, yang kelima Konghucu. Nah, umat Islam beribadah menuju masjid, sholat. Umat Kristen atau Katolik menuju gereja. Umat Hindu menuju pura. Umat Buddha menuju wihara. Umat Konghucu menuju kelenteng. Ulangi, umat Islam menuju masjid. Umat Kristen atau Katolik menuju gereja. Umat Hindu menuju pura.
umat Buddha menuju wihara, dan umat Konghucu menuju kelenteng. Itu tadi adalah tempat-tempat ibadah kelima agama masing-masing. Kita harus saling menghormati. Nah, pada pembelajaran ini yang ditekankan adalah saling menghormati antar umat beragama. Gimana sikap kita sebaiknya? Kita lanjut pada halaman 3. Sekilas pengenalan Quran Surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun adalah surat ke-109. Jumlah ayat Surat Al-Kafirun 6 ayat. Surah Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Jadi dulu ya, ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, datang segerombolan kafir Quraisy. Kafir Quraisy menawarkan kepada Nabi Muhammad bahwa kami, kata kafir Quraisy, kami akan mengikuti ajaranmu, kami akan beribadah seperti agamamu selama 1 tahun, kata kafir Quraisy. Kemudian engkau wahai Muhammad ikuti bagaimana kami beribadah. Waktu itu kafir Quraisy menyembah berhala. Nah, Nabi Muhammad menjawab dengan tegas. Kemudian turun surah Al-Kafirun. Nah, di sini ada saling menghormati antar umat beragama. Jadi ibadah sesuai agamanya masing-masing. Jangan campur adukan ibadah. Kalian punya teman Kristen, punya teman Konghucu, punya teman Buddha, punya teman Hindu, sesuai agama masing-masing. Jangan mereka ibadah, kalian ikut-ikutan ibadah. Ikut-ikutan ibadah umatnya Kristen, ikut-ikutan ibadah umatnya Konghucu, ikut-ikutan ibadah umatnya Hindu. Jangan. Itu bukan menghormati. Itu bukan yang namanya menghormati antar umat beragama. Jadi sama halnya seperti kalian menghormati teman gitu. Nah, karena nanti mungkin ke depannya kalian mendapat teman non muslim ya. Untuk itu belajar menghormati. Surah Al-Kafirun tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sesudah surah Al-Ma'un. Nah, kalian masih ingat surah Al-Ma'un? Gimana awalnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Nah, itu surah Al-Ma'un. Jadi surah Al-Kafirun diturunkan sesudah surah Al-Ma'un. Jadi surah Al-Ma'un dulu yang diturunkan, baru surah Al-Kafirun. Kenapa dinamai Al-Kafirun? Yang artinya orang-orang kafir. Diambil dari perkataan Al-Kafirun
yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Tahu surah Al-Kafirun? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, diambil dari ayat pertama, Al-Kafirun. Nah, ada tepuknya. Nanti kalian ikuti tepuknya ya. Seperti ini bunyi tepuk surah Al-Kafirun. Tepuk surah Al-Kafirun. Prok prok prok, nama surat. Prok prok prok, Al-Kafirun. Prok prok prok. Artinya prok prok prok, orang-orang. Prok prok prok, kafir. Prok prok prok. Surah ke prok 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 109. Prok prok prok. Jumlahnya prok 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 6 ayat. Prok prok prok. Diturunkan prok 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 di Mekah. Prok prok prok. Mekah, Mekah, Makiyah. Nah, nanti kalian ulangi tepuk surah Al-Kafirun tadi, kemudian jangan lupa ya, kirim ke Bapak. Jangan lupa kirim ke Bapak. Kemudian yang C, cara membaca Quran surah Al-Kafirun. Nih, cara membacanya. Al-Quran berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tata cara memulai membaca Al-Quran dengan isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Seperti apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu bunyi isti'adzah dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian cermati dan ikutilah langkah-langkah cara belajar Quran surah Al-Kafirun berikut ini. Pertama, perhatikan tanda baca patah ya. Patah. Kalau istilah di kampung jabar, dibaca A. Tanda patah kasroh. Kalau istilah di kita JR, dibaca I. Tanda baca domah, atau di kita dikenal dengan PS, dibaca U. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda baca tanwin, yaitu tanda baca fathah tain. Kalau di kita dikenal dengan jabar duaan, dibaca an. Tanda baca kasrotain, atau di kita dikenal dengan JR2in, dibaca in. Tanda baca dommatain, kalau di kita dikenal dengan PS2un, dibaca un. Tanda baca sukun atau tanda mati, tanda baca tasydid, dibaca double. Contoh huruf mim yang bertasydid, jadi dibaca double atau ganda ya. Contohnya abidum ma. Jadi mimnya yang satu mati, yang satu hidup, dibaca abidum ma. Yang ketiga, membaca kalimat bahasa dari arah sebelah kanan ke kiri. Jadi membaca Al-Quran itu dari sebelah kanan ke kiri. Membaca ayat-ayat surat Al-Quran harus dengan lafal dan makhraj yang benar. Lafalnya harus benar, makhrajnya harus benar. Keempat, cermati cara pengucapan ya. Cermati cara pengucapan bapak atau ibu kamu dalam melafalkan ayat-ayat Quran surah Al-Kafirun. Nanti di rumah belajar bersama orang tua atau saudara. Membaca apa? Membaca
belajar membaca, melafalkan ayat-ayat Quran surah Al-Kafirun ya. Minta tolong kepada orang tua, minta tolong kepada kakak. Yang kelima, bacalah Quran surah Al-Kafirun dengan tartil. Jadi bacanya tartil. Apa itu tartil? Waktu kelas 5, tartil, pengertian tartil adalah membaca sesuai dengan kata, lafal, dan barisannya. Maksudnya apa? Membaca sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Jadi makhrajnya sesuai, tajwidnya sesuai. Membaca sesuai dengan tajwid itu. Yang keenam, bacalah berulang-ulang sampai lancar ya. Jadi di rumah latih membaca surah Al-Kafirun terus-terusan sampai lancar, bahkan sampai hafal. Yang ketujuh, bacalah penggalan kalimat dalam ayat Quran surah Al-Kafirun di bawah ini. Nah, ini dia. Baca surah Al-Kafirun. Kita baca surah Al-Kafirun bareng-bareng. Bapak baca terlebih dahulu, kemudian kalian mengikuti. Bapak baca terlebih dahulu, kemudian kalian mengikuti. Siap? Harus siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Sudah? Ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. Sudah? Ayat ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Dah, ayat keempat. Wala ana abidum ma abadtum. Ayat kelima. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Sudah mengikuti? Nah, kalau sudah mengikuti, perhatikan ya. Bapak akan jelaskan satu persatu berkaitan dengan panjang pendeknya. Ya, perhatikan. Qul ya. Nah, ya nih bunyi ya dibaca 5 ketukan. Tuh ada tandanya, ada tulisannya kan, 5 ketukan. Oh, ada benderanya. Ini namanya mad jaiz ya, namanya mad zaiz munfasil. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ka dibaca 2 harkat. Firun. Nah, kaf dibaca 2 harkat nih. Yang kaf dibaca 2 harkat. Run. Nah, kemudian yang run boleh dibaca 2 ketukan. Tuh lihat, 2 ketukan atau 2 harkat. Sebenarnya boleh dibaca 4 harkat, boleh dibaca 6 harkat. Namanya mad arid lis sukun. Kemudian ayat 2. La. Nah, la dibaca 5 ketukan sama dengan atas. Namanya mad jaiz munfasil.
5 ketukan atau 5 harkat. La a'budu ma. Nah, ma 2 harkat. Ta'budun. Nah, ta'budun ini sama dengan yang atas, dibaca 2 ketukan. Dibaca 2 harkat. Boleh 4 harkat, boleh 6 harkat. Namanya apa tadi? Mad arid dis sukun. Ayat 3. Wala. Nah, wala la dibaca 5 ketukan. Apa tadi namanya? Mad zaiz mun fasil. Antum a dibaca 2 harkat. Bidu 2 harkat. Tuh, dibaca 2 harkat. Apa namanya? Matabi'i. Abidu nama a'bud. Nah, ma berapa dibacanya? Ma, tuh ada benderanya di atas. Dibaca 5 harkat. Namanya mad jaiz mun fasil. Yang keempat, wala. Nah, yang keempat la-nya dibaca 5 ketukan seperti di atas, namanya mad jaiz mun fasil. Wala ana abidum. Nah, tadi tasydid dikenal dengan gunnah musyaddadah. Huruf gunnah musyaddadah ada 2, nun dan mim bertasydid, dibacanya 2 harkat. Abidum ma abattum. Ayat kelima, wala nah wala berapa yang la? Yang la dibaca 5 harkat. Namanya apa tadi? Mad jaiz mun fasil. Wala an dibaca dengung. Antum ya. Nun mati bertemu dengan huruf ta. Apa hukumnya? Ya, betul. Hukumnya adalah ikhfa. Ya, kalau pengajian Jumat kita sering baca. Dimulai dari apa? Sering diulang ya kalau pengajian Jumat itu. Masih ingat enggak? Huruf dari pertama. Huruf izhar ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Terus huruf idgham ada 6. Yarmaluna, ya, ro, mim, lam, waw, nun. Terus apa lagi? Huruf iklab ada 1, ba. Kemudian terakhir huruf ikhfa ada 15 sisanya yang tidak disebutkan di huruf izhar, yang tidak disebutkan di huruf idgham, yang tidak disebutkan di huruf iklab adalah huruf ikhfa. Wala antum abiduna ma. Nah, ma a'bud. Ma ini dibaca 5 harkat. Ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Nah, lakum di apa? Mad tabi'i. Huruf, masih ingat nggak? Huruf mad tabi'i ada 3. Awi, alif, waw, ya. Sebelum alif berharkat patah, sebelum waw berharkat domah. Sebelum iya
berharkat kasroh. Nah, setelah Bapak jelaskan, berlatih di rumah membaca surah Al-Kafirun. Ingat, berlatih di rumah membaca surah Al-Kafirun. Diulang-ulangi ya, diulangi, belajar bersama orang tua, belajar bersama kakak, atau belajar bersama siapa saja boleh. Kemudian kalian rekam ya, rekam bacaan surah Al-Kafirun. Dikirimnya kapan? Ya, nanti dikirimnya Senin depan. Dikirimnya kapan? Dikirimnya Senin depan. Sesudah kalian lancar membacanya, sesudah dirasa benar, sudah lumayan, baru baca surah Al-Kafirun, rekam, kirim. Langsung ya, kirimnya langsung ke nomor Bapak. Langsung ke nomor Bapak. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas ya, untuk tugas setelah pembelajaran ini, yang pertama nih, tugas dari Bapak ya. Yang pertama, kalian latih tepuk surah Al-Kafirun. Kemudian sesudah bisa ya, latih tepuk surah Al-Kafirun. Setelah bisa, kirim langsung yang tepuk surah Al-Kafirun. Nah, rekam, kirim. Tugas yang kedua adalah menulis surah Al-Kafirun. Menulis surah Al-Kafirun. Setelah selesai, kirim foto, kirim. Selesai foto, kirim langsung ke nomor Bapak. Nah, kemudian tugas untuk minggu depan, tugasnya adalah membaca surah Al-Kafirun. Baca surah Al-Kafirun, rekam untuk Senin depan ya. Ingat, rekam, kirim. Jangan lupa di rumahnya berlatih. Belajar. Di mana belajar? Membaca surah Al-Kafirun. Berarti tugas untuk hari ini adalah 2. Tepuk surah Al-Kafirun dan menulis surah Al-Kafirun. Kirim langsung ya. Kirim langsung, jangan lewat grup. Dan tugas untuk minggu depan, nih, tugas untuk minggu depan, berlatih membaca surah Al-Kafirun ya, berlatih membaca surah Al-Kafirun. Kamu setelah lancar, rekam, kirim. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Ingat, di rumahnya jangan lupa beribadah, sholat 5 waktu, dan terus mengaji. Ingat, sholat 5 waktu dan terus mengaji. Sekian dan terima kasih. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.